Selamat pagi menjelang siang. Nah, Bun, di sini kita mau ngapain ya, Bunda ya? Ngapain ya Bunda? Ngapain ya? Kok jadi kita berdua ya, Bun? Kita mau ibadah, Bunda. Iya dong. Sekarang kita mau mulai ibadah. Sebelumnya kalian anak-anak masih ingat sama Bunda nggak? Pasti ingat lah ya, nggak mungkin lupa. Bunda Clarissa dan Bunda Vivi. Bunda Vivi. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau ngapain ya Bunda? Mau pemanasan dulu atau mau bacain aktivitas minggu lalu nih Bun? Kayaknya pemanasan dulu deh Bun. Pemanasan biar lebih Biar seger semangat, ya, biar iya. semangat. Oke, biar lebih semangat, Bunda mau anak-anak bangkit berdiri dulu ya. Yuk kita berdiri yuk. Sudah berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu yang berjudul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Musik. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ayat kedua ya anak-anak. Dalam Yesus orang bersaudara. Dalam Yesus orang bersaudara. Dalam Yesus orang bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus orang bersaudara. Nah, dalam Yesus kita bersaudara ya. Makanya itu jangan malas-malas untuk ibadah, oke? Nah, sekarang Bunda mau umumin untuk aktivitas minggu lalu ya Bunda ya. Iya. Oke, ini dia yang ngumpulin. Shalom Bunda, ini tugas Eca merapikan buku yang baru Eca selesaikan belajar ya Bunda. Terima kasih Bunda. Wah, bagus-bagus banget ya Bun. Walaupun Iya, cuman dua, tapi Bunda mau mengucapkan terima kasih untuk anak-anak yang udah mengumpulkan aktivitas minggu lalu. Tapi yang untuk anak-anak yang lainnya jangan lupa ngumpulin tugas untuk yang minggu ini ya Bunda ini, ya. Kita iya. tungguin ya Bunda. Harus lebih banyak. Oke? Nah, sekarang kita mau memasuki ibadah nih Bun. Ada baiknya kita menyiapkan hati dan pikiran Iya, kita benar. bersaat teduh sejenak ya. Mari kita bersaat teduh, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, yang tadi masih berdiri tetap berdiri. Jangan duduk dulu, kita mau nyanyi Mars Pelkat PA.
ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang padang Tuhan, kami kunjung berdunia. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam hidupnya. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan Tri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Jangan duduk dulu, masih ada satu lagu lagi nih. Kita mau menyanyikan lagu Give Me Oil in My Lamp. Tahu kan lagunya ya? Kalau nggak tahu ikutin aja, oke? Musik. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sekali lagi ya. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Yeay, udah boleh duduk, silakan duduk kembali. Udah mulai berkeringatan kita nih ya Bunda ya. Udah mulai panas nih, burning tadi ya Bun. Iya. Oke, karena sudah berapi-api, kita sekarang mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Bunda ada satu lagu nih. Lagunya lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bunda akan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami para pelayan-Mu dan juga anak-anak dapat bertemu untuk memulai ibadah Pelkat PA pada hari ini. Tuhan, berkatilah kami pelayan-Mu, Bunda Clarissa sebagai liturgos dan Bunda Vivi sebagai pelayan firman, serta anak-anak yang beribadah. Kiranya kami dapat menjalani ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik ya Tuhan. Berkatilah juga mama papa yang menemani anak-anak kami beribadah hingga selesai nanti Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang
kita mau baca Mazmur Pujian nih Bunda. Mazmur Pujian ini diambil dari mana ya? Dari Amsal. Oh, Perjanjian Baru. Baru ya Bunda? Itu kayaknya baru Bun. Aku Bukan yakin lama. pasti baru. Bukan lama ya Bunda? Coba buka Bunda. Coba Di kita mana itu buka ya? Coba kita buka ya. Amsal. Oh, astaga, ternyata sebelahan sama Mazmur, tetangganya ternyata. Iya. Berarti lama ya Bunda ya. Aduh, pikun nih. Warnanya warna hitam Bunda. Ada yang merah Bunda. Merah kayaknya yang baru Bunda. Oh gitu ya. Iya. Oke Bunda. Sekarang Amsal berapa nih Bunda? Amsal 1 Mm-mm. ayat yang pertama sampai ke 7. Wah, paling depan dong. Pasti gampang nyarinya nih. Kayaknya gitu dibuka langsung kelihatan. Dapat ya Bunda. Iya. Oke, Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Nah, karena kita nggak di Zoom, kita bacanya ganti-gantian berarti Iya, Bunda ya. Bunda. Oke lah. Ini cara bacanya gimana ya Bunda ya? Kayaknya yang tulisan menjorok keluar dan ke dalam Bunda. Oh, tulisan yang tercetak keluar dan yang ke dalam. Iya. Oke deh, yang keluar siapa nih Bunda? Bunda aja deh ya. Aku aja. Oke. Nanti yang ke dalam Bunda Vivi ya. Iya. Atau gini aja Bunda, kan anak-anak kita ada yang perempuan, ada yang laki-laki nih. Yang perempuan ikut siapa? Yang laki-laki ikut siapa? Gitu Bunda. Yang perempuan ikut Bunda Clarissa, Clarissa. yang laki-laki ikut Bunda Vivi. Kita baca nasnya bersama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Tujuan Amsal ini, Amsal-Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, Untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat. perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Iya, sekian dari Amsal kita, Mazmur pujian kita ini. Iya. Kita mau masuk ke firman Tuhan ya Bunda. Iya. Nah, untuk menyiapkan hati dan pikiran kita mau menyanyikan satu lagu dari Kidung Ceria 66, Mari Puji Tuhanmu. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Kristus masuk dunia, haleluya. Allah dan manusia, haleluya. Iya, baik anak-anak. Sebelum Bunda akan menyampaikan cerita dari firman Tuhan kita siang hari ini, kita berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami anak-anak-Mu pada siang hari ini ya Bapa. Ke hadapan-Mu, kami anak-anak-Mu akan membaca sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami semua agar kami dapat mendengar dengan baik dan kami dapat duduk dengan tenang juga ya Bapa. Berkatilah juga hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah juga hamba dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja.
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Iya, pembacaan kita dari mana Ibunda? Pembacaan firman kita hari ini terambil dari Perjanjian Lama. Ini Bunda yakin. Betul. Yaitu Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Iya. Kan betul Perjanjian Lama. Gak mungkin juga baru kali ya Bunda. Iya Bunda, ya? nomor 2 dia ya kan. Iya. Oke, udah disiapin Alkitabnya. Keluaran ya, kitab kedua ya. Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Nah, ada 6 ayat nih Bunda. Apa nih Bunda? Gimana nih? Kita ganti-gantian bacanya Ganti-gantian lagi aja ya Bunda. Soalnya nggak ada anak-anak ya Bunda. Iya. Oke deh, kita ganti-gantian Bunda. Ayat yang genap dan ayat yang ganjil. Ayat yang tadi kan ada Bunda Clarissa duluan. Nah, sekarang Bunda Vivi duluan. Berarti ayat yang ganjil Bunda Vivi sama anak laki-laki ya. Iya. Dan ayat yang genap sama Bunda Clarissa dan anak perempuan. Kita mau baca nasnya bersama-sama dulu ya Bunda ya. Iya benar Bunda. Ayo kita baca. 1, 2, 3 ya. Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau berikan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Iya. Demikian pembacaan kita. Kita akan mendengarkan firman. Sebelumnya Bunda Clarissa. Izin Vicky dulu ya Bunda ya. Oke, Bunda. Biar gak mengganggu. Oke, dadah. Jangan rindu-rindu Bunda ya, dadah. Nah, selamat siang anak-anak. Nah, Bunda mau nanya dulu, anak-anak sehat nggak ya? Nah, pasti sehat semua ya. Bunda harap anak-anak semua sehat-sehat ya. Nah, hari ini Bunda mau cerita tentang Tuhan yang mau menolong umatnya yang datang kepadanya. Nah, sebelum itu Bunda ada satu cerita. Ada satu keluarga yang pekerjaannya adalah pemulung. Ya, satu keluarga yang pekerjaannya pemulung. Nah, anak-anak pasti bertanya, pemulung itu apa Bunda? Nah, seperti gambar di samping Bunda ini. Ya, pemulung itu adalah mereka mengumpulkan barang-barang bekas. Setelah banyak terkumpul, lalu mereka akan jual dan akan mendapatkan hasil dari penjualan barang-barang bekas itu. Nah, satu keluarga yang pekerjaannya adalah pemulung. Ada seorang anak, dia ayah dan ibunya adalah seorang pemulung. Mereka hidupnya sangat miskin anak-anak.
ya, sangat miskin. Bahkan mereka juga tidurnya di gerobak. Mereka tidak punya rumah, sehingga mereka tidurnya berdesak-desakan di sebuah gerobak yang setiap harinya, setiap pagi mereka menarik gerobak itu untuk mengambil barang-barang bekas itu. Nah, kasihan ya anak-anak ya, karena mereka hidupnya sangat miskin, dan anak ini pun juga tidak sekolah. Tidak sekolah kenapa? Karena orang tuanya tidak mempunyai uang untuk membiayai sekolahnya. Nah, coba gimana perasaan anak-anak kalau misalnya kalian itu tidak bisa bersekolah karena tidak ada biaya? Pasti sedih ya. Nah, demikian anak itu merasa sedih, dia tidak bisa bersekolah, bahkan dia tidak bisa bermain karena dia tidak punya teman bermain. Nah, kalau anak-anak pasti di sekolah, di rumah pasti ada teman bermain, teman untuk bermain. Ya, di sekolah kalian ketemu teman-teman, di rumah juga ada tetangga kiri dan kanan. Nah, tapi anak ini tidak punya teman untuk bermain, tidak seperti kita. Nah, bahkan hari Minggu pun seperti yang kita lakukan saat ini, hari Minggu pun mereka tidak bisa beribadah. Kenapa ya mereka tidak bisa beribadah? Karena anak ini tidak mempunyai baju yang layak atau yang bagus untuk dipakai beribadah, untuk dipakai ke gereja. Dan juga dia tidak mempunyai sepatu yang bagus dan yang layak seperti yang kita pakai saat ini. Ya, makanya dia tidak bisa beribadah. Dia hanya punya sepasang sendal jepit yang sudah rusak. Karena itu dia menjadi malu sama teman-teman sebayanya yang bisa bersekolah atau bisa beribadah. Ya, dia tidak punya baju yang bagus, tidak punya sepatu yang bagus. Hanya baju yang dia punya, baju yang sudah lusuh atau sudah tidak bagus, dan hanya sepasang sendal jepit yang sudah rusak. Nah, tetapi setiap pagi sebelum orang tuanya mendorong gerobak untuk mencari barang-barang bekas, mereka itu selalu berdoa kepada Tuhan. Walaupun mereka hidupnya sangat miskin, tapi mereka selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, mereka selalu berdoa, selalu meminta kepada Tuhan. Bahkan malam hari pun sebelum tidur, mereka juga tidak lupa berdoa. Nah, kalau anak-anak gimana nih? Pasti ada yang lupa untuk berdoa pagi sama malam ya. Nah, harus seperti mereka, biarpun mereka hidupnya di dalam kemiskinan atau sangat miskin, tetapi mereka tidak lupa berdoa kepada Tuhan. Ya, mereka selalu berdoa, meminta kepada Tuhan. Nah, hingga pada suatu saat ketika mereka sedang mencari barang-barang bekas di tempat sampah, ayahnya menemukan sebuah tas. Sebuah tas yang masih sangat bagus dan ada isinya. Isinya ada sebuah dompet. Di dalam dompet itu ada uang yang sangat banyak. Ya, uangnya sangat banyak. Dan juga ada
tanda pengenal dari pemilik tas itu. Ya, kalau kita pikir-pikir, kalau kita menemukan dompet yang isinya uang banyak, pasti kita mikirnya, ini pasti dikasih buat aku, pasti aku mau habiskan, ya kan? Nah, tapi ayahnya pun berpikir demikian. Mereka mendapatkan dompet itu isinya uang banyak. Ayahnya berpikir, mungkin ini jawaban dari Tuhan agar mereka dapat keluar dari kemiskinan itu dan mereka juga bisa membeli rumah dan perabotan yang sederhana supaya mereka tidak tidur di dalam gerobak itu lagi, ya, tidak berdesak-desakan lagi di dalam gerobak. Namun sang ayah pun berpikir, sang ayah juga tidak tenang karena uangnya terlalu banyak juga bagi mereka, ya, uangnya juga sangat banyak buat mereka dan bahkan itu bukan punya mereka, ya. Ayahnya pun berpikir, mungkin orang yang punya tas ini pasti sedang kebingungan, pasti sedang mencari-cari. Nah, benar anak-anak, pemilik tas tersebut dia sangat bingung. Dia mencari kemana-mana tasnya itu karena berisi uang yang sangat banyak. Dia mikir, aduh, tasku itu jatuhnya di mana ya? Atau ada di tempat sampah ketika waktu aku buang sampah tadi ya? Nah, pemilik tasnya bingung anak-anak. Nah, dalam keadaan bingung dan cemas, tiba-tiba bel pintu pagar pun berbunyi. Ya. Dan melalui CCTV dia bisa melihat pemulung dan keluarganya itu ada di depan. Nah, dalam keadaan yang masih bingung, masih cemas, dia pun melihat ada pemulung di depan rumahnya. Dia pun pasti menjadi sedikit kesal dan cemas dan curiga. Dia berpikir, untuk apa mereka datang kemari? Ada apa? Apa mereka mau minta sumbangan? Nah, ketika dia lagi berpikir begitu, dengan muka yang masih kesal, dia pun membuka pagar tersebut. Nah, sesampainya dia di depan, dia pun bertanya, masih dengan muka yang kesal, ngapain kalian kemari? Ada apa? Nah, kemudian sang pemulung itu pun menyodorkan tas milik dia. Nah, dengan sedikit takut dan terbata-bata dia bertanya, apakah ini milik Tuhan? Dia menunjukkan tas itu. Dia pun juga bilang, kami tidak mengambil apapun yang ada di dalam tas tersebut. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa memeriksanya. Nah, ketika melihat tas itu pun pemilik tas itu menjadi terkejut dan senang. Ya, dia terkejut dan tidak menyangka bahwa ada orang yang masih mau mengembalikan barang atau milik orang lain. Masih ada orang yang jujur. Padahal di dalam tas itu, seperti yang tadi Bunda bilang, isinya adalah uang yang sangat banyak. Ya, kalau itu orang lain mungkin tasnya mungkin kembali ke orangnya, tetapi isinya pasti sudah tidak ada. Nah,
tapi tidak dengan sang pemulung dan keluarganya ini. Dia mengembalikan tas beserta isinya, lengkap, tidak ada yang kurang. Ya. Nah, setelah pemilik tas itu pun melihat, dia pun menjadi senang, dan sebagai tanda terima kasihnya buat pemulung dan keluarganya itu, dia pun membeli mereka sebuah rumah. Ya, membeli mereka sebuah rumah yang sederhana dan juga memberi mereka modal usaha untuk supaya sang ayah dari pemulung ini bisa bekerja atau bisa memiliki usaha. Ya, bisa memiliki usaha sehingga mereka tidak memulung lagi. Ya. Nah, kini sang pemulung dan keluarganya pun hidup yang layak atau yang sederhana sama seperti kita, anak-anak. Nah, itu semua karena pertolongan dari Tuhan, karena mereka selalu berdoa, meminta kepada Tuhan, selalu taat kepada Tuhan. Ya kan? Selalu hidup jujur di hadapan Tuhan. Nah, sama seperti tadi pembacaan kita, ada bangsa Israel yang juga mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Pertolongannya apa ya? Nah, pertolongan Tuhan untuk bangsa Israel adalah ketika bangsa Israel berseru-seru meminta tolong kepada Tuhan sewaktu mereka ada di negeri atau tanah Mesir. Ya, karena mereka hidup dalam perbudakan di tanah Mesir. Nah, dan Tuhan pun mendengar seruan bangsa Israel ini. Kemudian suatu saat Tuhan pun memanggil dan mengutus Nabi Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, mengutus Nabi Musa untuk membebaskan bangsa Israel dan membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, kemudian pun bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir, tapi Raja Firaun tidak mau melepaskan atau membebaskan mereka. Buktinya adalah belum lama mereka berjalan, Raja Firaun beserta pasukannya pun mengejar mereka. Ya, Raja Firaun beserta pasukannya pun mengejar mereka. Nah, ketika mendengar bangsa Israel menjadi takut, mereka mendengar bahwa Raja Firaun dan juga pasukannya mengejar mereka. Mereka takut karena mereka bingung mau kemana. Karena di depan mereka adalah Laut Teberau. Ya, di depan mereka adalah Laut Teberau. Mereka bingung, di belakang mereka adalah Raja Firaun dan pasukannya. Di depan mereka terbentang Laut Teberau. Nah, di situ ada pertolongan Tuhan lagi. Karena di dalam ketakutan bangsa Israel, Tuhan melakukan tanda mujizat melalui tongkat Musa. Ya, melalui tongkat Musa. Apa yang dilakukan Musa? Musa disuruh Tuhan untuk memukul laut tersebut. Ya, Tuhan menyuruh Musa untuk memukulkan tongkatnya supaya laut itu bisa terbelah dua. Ya, menjadi terbelah dua. Sehingga bangsa Israel bisa
berjalan tanpa ada halangan. Ya. Nah, setelah bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau itu, kemudian Raja Firaun dan pasukannya pun mengejar mereka. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Yang terjadi adalah air Laut Teberau itu pun menutup kembali. Setelah bangsa Israel semuanya menyeberang, Laut Teberau pun menutup kembali. Sehingga Firaun dan pasukannya pun menjadi tenggelam di dalam Laut Teberau tersebut. Ya, itulah pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Di tengah ketakutan mereka, Tuhan pun melakukan mujizat. Nah, bukan itu saja anak-anak. Di dalam perjalanan ketika tidak ada air pun, Tuhan memberikan air bagi mereka dari batu karang. Ya, ketika tidak ada air, Tuhan pun memberikan air kepada mereka dari batu karang. Nah, dan juga ketika mereka mengeluh pengen makan roti dan makan daging, Tuhan pun memberikan buat mereka. Tuhan memberikan roti mana pada pagi hari dan burung puyuh pada sore hari. Ya, Tuhan mendengar seruan mereka lagi. Nah, setelah itu pun mereka akhirnya tiba di padang gurun yang terletak di bawah kaki Gunung Sinai. Ya, setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka pun tiba di padang gurun di kaki bukit, di bawah kaki Gunung Sinai. Nah, setelah mereka sampai ke Gunung Sinai pun mereka mendirikan tenda di bawah Gunung Sinai, di bawah kaki Gunung Sinai itu. Mereka mendirikan tenda, mereka bermalam di situ. Nah, ketika bangsa Israel mendirikan tenda, Musa pun kemudian naik ke atas Gunung Sinai untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, untuk berjumpa dengan Tuhan, sehingga Musa pun dapat berjumpa dengan Tuhan. Dan seperti yang pembacaan kita tadi itu, ketika Musa menghadap Tuhan, Tuhan pun berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel." Ya, dan juga pada ayatnya yang kelima, "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi." Nah, seperti tadi pemulung dan keluarganya, mereka selalu mendengarkan firman Tuhan dengan berdoa. Mereka selalu taat, berpegang kepada perjanjian Tuhan, sehingga mereka pun dibantu atau ditolong Tuhan dengan cara mereka menemukan sebuah tas, dan dari pemilik tas tersebutlah mereka bisa mengubah kehidupan mereka. Nah, anak-anak, hari ini kita juga diingatkan bahwa Allah itu berjanji bahwa berkat Tuhan itu akan melimpah bagi setiap kita yang setia dan taat kepada Tuhan. Nah, jika kita taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menolong kita. Nah,
Tapi gimana caranya ya anak-anak untuk kita supaya taat? Iya, kita taat dengan cara anak-anak rajin berdoa. Dan juga rajin beribadah. Dan paling penting, dengar-dengaran akan nasihat orang tua, mama dan papa. Ya, itu adalah cara untuk anak-anak untuk taat kepada Tuhan. Dengan rajin berdoa, beribadah, dan juga dengar-dengaran akan nasihat mama dan papa. Yakinlah, jikalau kalian melakukan hal-hal itu, rajin berdoa, beribadah, dan dengar-dengaran mama dan papa, Tuhan akan selalu menolong kita semua. Demikian cerita Bunda hari ini. Kita akan berdoa untuk merespon firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa, karena siang hari ini Engkau memberikan firman yang indah buat kami anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah kami dapat menjadi anak yang taat kepadamu dan juga taat kepada orang tua ya Bapa, sehingga kami mau dengar-dengaran akan nasihat orang tua kami. Biar anak-anak kami juga mereka dapat selalu beribadah dan tidak lupa untuk berdoa kepadamu ya Bapa. Hanya ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu, amin. Nah tadi Bunda, iya hari ini ada aktivitas juga ya anak-anak. Nah aktivitasnya untuk Batita TK itu adalah, nah seperti yang ada di samping Bunda ini, ya, membuat orang-orangan. Nah itu untuk aktivitas Batita TK. Nanti cara buatnya atau bahan-bahannya akan ada di video setelah ibadah ini ya anak-anak. Nah untuk kecil dan tanggung itu membuat video tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir hingga sampai ke Gunung Sinai. Bisa yang seperti tadi ada gambar-gambar yang Bunda tunjukkan, bisa itu anak-anak ceritakan, bisa juga anak-anak ceritakan dengan versi kalian sendiri. Cerita tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir hingga ke Gunung Sinai. Ya, kalau sudah selesai anak-anak kerjakan aktivitasnya, jangan lupa dikirimkan ke grup WhatsApp Pelkat PA GPIB. Paling lambat itu tanggal 12 Februari 2022. Oke, jangan lupa dikerjakan aktivitasnya untuk minggu ini. Nah, tadi Bunda berdua, kita panggil lagi ya Bunda Clarisanya. Bunda Clarisa. Muncul lagi akhirnya setelah lama menunggu ya. Nah untuk aktivitasnya Bunda tunggu loh ya. Janganlah cuma 2 orang Bunda. Kalau bisa lebih ya. Lebih banyak Iya. banget. Biar kita tambah senang, tambah rame. Oke, kok bisa ajak teman-temannya yang lain untuk ngerjain aktivitas atau ibadah bareng. Lebih seru gitu ya Bunda ya. Bener banget Bunda. Mantap. Oke deh Bunda, untuk merespon firman kita itu ada satu lagu nih Bunda yang dulu tuh sering kali kita nyanyiin, tapi sekarang udah jarang. Karena mungkin gerakannya kali ya Bunda. Mungkin Bunda. Lagunya adalah KASIH. Oke, karena ini ada gerakan, Bunda mau anak-anak untuk bangkit berdiri. Ayo kita berdiri. Sudah? Kita menyanyikan lagu KASIH ya.
Musik. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya, biar lebih semangat ya Bunda ya. Iya. Oke. A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah Bunda, sekarang kita mau masuk ke doa syafaat nih. Iya. Kita mau berdoa syafaat, anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kembali lagi kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau berdoa buat negara kami, bangsa Indonesia ini Bapa, negara Indonesia yang sedang dalam masa pandemi ini ya Bapa. Biarlah apa yang akan dikerjakan oleh Presiden, Menteri, dan juga sampai ke desa-desa ya Bapak, pemimpin sampai ke desa, biarlah apa yang akan mereka lakukan untuk dapat meredakan pandemi ini ya Bapak. Engkau memberkati mereka, Engkau turut campur tangan juga ya Bapak, sehingga pandemi ini juga dapat berlalu dan kami anak-anak-Mu dapat beribadah, dapat kembali beribadah bersama-sama di tempat ini ya Bapa. Kami juga berdoa buat anak-anak kami dimanapun mereka berada ya Bapa, biarlah Engkau selalu memberkati mereka dan juga Engkau mau membimbing, mendidik mereka di dalam masa pertumbuhan mereka, di dalam masa sekolah mereka ya Bapa. Biarlah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat itu akan mencerminkan bahwa mereka adalah anak-anak-Mu. Berkatilah juga orang tua anak-anak kami Bapa, berikanlah juga selalu kesehatan dan pakailah orang tua anak-anak kami untuk mendidik mereka juga ya Bapa. Berkatilah gereja kami ya Bapa yang sedang dalam masa pembangunan, biarlah pembangunan yang akan dilakukan dapat terselesaikan dan kami anak-anak-Mu juga dapat beribadah di tempat itu ya Bapa. Berkatilah kami para pelayan ya Bapa yang melayani pada minggu ini ya Bapa, biarlah apa yang kami lakukan saat ini itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Berkatilah juga Pak Pendeta dan keluarganya ya Bapa. Urapilah ia selalu, berkatilah ia di dalam pelayanannya dan juga keluarganya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan ya Bunda. Iya Bunda. Oke, anak-anak udah boleh disiapkan persembahannya sambil Bunda mengingatkan lagi bahwa memberikan persembahan ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu menyiapkan amplop, lalu memasukkan persembahannya ke dalam amplop. Jangan lupa direkatkan amplopnya, habis itu ambil pulpen, tulis namanya. Contohnya Bunda Clarissa. Bunda Clarissa, tanggalnya tanggal 6 bulan 2 2022. Jangan lupa ya, udah 2022 bukan 2021 lagi. Habis itu dikumpulkan, boleh akhir bulan nanti papa dan mama datang ke gereja untuk disetorkan atau telepon Bunda. Bunda, ini ada persembahan nih Bunda. Mama dan papa lagi berhalangan, boleh dijemput? Dan pasti Iya. jawabannya boleh. Oke, cara yang kedua yaitu dengan melakukan transfer ke rekening gereja yang nanti akan tertera di papan sini atau di bawah sini gitu ya. Dan cara yang ketiga adalah mengambil handphone lalu men-scan barcode yang ada di tampilan di mana-mana lah nanti kalau ada ya, di-scan. Habis itu diketik nominalnya berapa, habis itu kirim. Oke, selesai deh. Ada 3 cara, simple ya Bunda ya. Iya, Bunda. Simple banget. Tapi jangan lupa loh. Oke, sekarang kita mau nyanyikan lagu persembahan kita. Sebelumnya udah disiapin persembahannya kan ya? Udah ya. Pasti udah dong Bunda. Udah ya, udah Bunda. Oke, kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita udah memberikan persembahan, ada baiknya kita mendoakan persembahan kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat kasih karunia-Mu Tuhan kepada kami para pelayan-Mu, kepada anak-anak dan juga mama papa. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau berkati setiap anak-anak dan juga mama papa yang memberikan persembahan ini Tuhan. Kiranya persembahan ini baik bagi pelayanan kasih-Mu. Berikanlah kami selalu kesehatan ya Tuhan, sehingga kami dapat bertemu lagi di ibadah Pelkat PA di minggu-minggu yang akan berjalan ini Tuhan. Berkati juga ke mama papa kami ya Tuhan, sehingga mama papa tetap bisa membimbing kami dalam memantau anak-anak untuk menjalani ibadah Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Ya, udah mau habis nih Bunda, udah mau Iya. pisah kita. Kok sedih kali ya? Oke lah, kita mau nyanyikan satu lagu terakhir ya, untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Oh, lagunya terambil dari Kidung Ceria 360, Bapa Antarlah Kami. Antarlah kami pulang ke rumah lagi, bila kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Antarlah kami pulang ke rumah lagi, bila kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Iya, sebelum itu kita berdoa untuk penutup. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau masih memberkati kami, masih melindungi kami di akhir ibadah kami ini ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami para bunda akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Berkatilah kami dalam perjalanan kami. Berkatilah juga anak-anak kami yang berada di rumah ya Bapak, berkatilah apapun yang akan mereka lakukan selanjutnya, apapun yang mereka perbuat, itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu, amin. Amin, 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 Yes, selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Oh iya, Yesus. jangan lupa aktivitasnya dikumpulkan. Udah itu minggu depan ikut ibadah lagi ya Bunda. Iya pasti Bunda. Dan ajak teman-temannya ya, oke? Sekarang udah mau pisah kita. Dadah anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Sampai jumpa minggu Minggu depan. Dah. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bunda akan menjelaskan untuk aktivitas Batita dan TK. Kita akan membuat aktivitas untuk Batita TK seperti gambar ini. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas putih, alat tulis, pensil warna atau krayon, serta gunting. Nah, pertama-tama kita akan melipat kertas putih ini menjadi 8 bagian. Pertama, lipat 2 dulu. Kemudian dilipat lagi.
Nah, jadi 8 garis. Ya, ada 8 garis. Nah, setelah kita melipat kertas putih ini, kita akan menggambar atau membuat setengah lingkaran kemudian garis lurus. Kita akan membuat untuk tangannya, terakhir kakinya. Setelah itu kita akan mengguntingnya menurut garis yang telah kita buat tadi. Maka jadilah seperti ini. Kemudian anak-anak bisa mewarnainya seperti ini dan ditulis, aku mau taat kepada Tuhan. Kalian bisa mewarnainya seindah mungkin, sekreatif anak-anak mungkin. Bisa kalian tambahin gambar-gambar, terserah kalian. Tapi yang pasti dan yang penting di tengah-tengahnya itu ditulis, aku mau taat kepada Tuhan. Sekian, terima kasih.